kemuliaan hanya pada pagi-Mu ya Bapa. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau lah Allah yang ajaib, Allah yang agung, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik.
satu-satunya juru selamat kami Yesus. Hingga saat ini Tuhan, Engkau tetap campur tangan dalam kehidupan kami, sehingga kami ada di tempat rumah-Mu ini Tuhan, bersama saudara kami rindu memuji, meninggikan muliakan-Mu Tuhan. Di akhir tahun ini, biar menjelang tahun baru nanti Tuhan, Engkau tetap bersama kami, melindungi, menyertai dalam perjalanan hidup kami, supaya kehidupan kami tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Sampai Engkau datang ke kali yang kedua, Engkau dapat kami tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Kami rindu memuji, meninggikan, memuliakan pagi hari ini Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir nanti hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dengan yakin katakan amin. Haleluya, masih tetap berdiri, mari semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya, kasih salam kepada kami sendiri kita. Mari, haleluya, bersorak-sorak Allah kita. Dengan Tuhan kita Allah yang luar biasa.
Dan Engkau Allah kami yang maha suci, Allah yang luar biasa. Terima kasih. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha suci, Dialah Yesus.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian dan syukur kami persembahkan di hadirat-Mu Tuhan. Sebab pagi ini kami semua ada di tempat ini, bukti nyata bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bukti nyata penyertaan Tuhan menyertai kami. Bukti nyata bahwa Engkau senantiasa memberkati kami. Itu sebabnya Bapa dalam surga, kami rindu Tuhan, Engkau akan menyapa kami lewat pemberitaan sabda firman. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk memaparkan sabda firman-Mu. Supaya setiap kami yang hadir hari ini, pagi ini Tuhan, kami akan pulang dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami akan duduk dia mendengarkan paparan sabda firman-Mu. Kami sambut dengan segala syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Masih dalam suasana Natal dan di minggu terakhir di tahun ini, kita sudah ada di minggu terakhir. Kita akan melakukan penyerahan anak terlebih dahulu. Saya akan mengundang keluarga yang akan menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Keluarga dari Bapak Daniel Kristianto dan Ibu Magdalena Inta Kristanti. Mereka akan membawa anak mereka Valeri Karis Quintessa. Kalau saya salah nanti diperbaharui oleh keluarga ya. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan satu firman Tuhan terlebih dahulu sebagai satu renungan bagi keluarga, bagi kita semua untuk hari ini di dalam penyerahan anak. Satu ayat yang saya akan ambil di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Dalam Injil Lukas pasal yang kedua dari ayat 21 sampai 24 saya akan bacakan buat kita semua. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan Allah dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Setiap kali kita melakukan penyerahan anak, kita mengingatkan kita bahwa ini bukan satu tradisi yang diberikan, tetapi ini merupakan satu ketetapan Allah yang diberikan kepada umat Allah. Sejak dari perjanjian lama kita melihat bahwa ketika ada anak-anak yang dilahirkan, maka mereka masa pentahiran selesai untuk si ibu, maka anak itu akan dibawa ke Yerusalem, di bait Allah, untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan bagi kita menyerahkan kepada Tuhan menunjukkan bahwa ketidakmampuan orang tua di dalam memberikan banyak hal untuk anak, khususnya dalam hal keselamatan. Orang tua tidak bisa menjamin keselamatan seorang anak bayi ini, tetapi menyerahkan kepada Tuhan artinya menyerahkan seluruh hidupnya menjadi milik Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, menarik kita lihat ada hal yang dibawa oleh Yusuf dan Maria. Kita sedang merayakan Natal. Kita sedang melihat tentang Yesus. Yesus dibawa ke Yerusalem oleh kedua orang tuanya untuk diserahkan kepada Tuhan. Mereka bukan hanya datang menyerahkan kepada Tuhan, tetapi ada yang mereka bawa kepada Tuhan. Apa yang mereka bawa? Kita lihat tadi,
mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Ada korban. Tetapi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Imamat, ada aturan hukum Musa. Di sana hukum Taurat itu berlaku ketika ada anak laki-laki, anak perempuan, mereka membawa, maka ada korban. Korban itu harus ditetapkan dengan seekor domba berumur setahun dan sebagai korban bakaran kepada Allah. Tetapi kenapa di sini ada korban yang dibawa dalam bentuk sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau melihat bagian ini, mempersembahkan domba yang terbaik adalah satu korban yang dianggap satu korban yang begitu mulia. Tetapi kenapa Maria dan Yusuf membawa korban di dalam mengiring bawa Yesus kepada di rumah Tuhan, dipersembahkan kepada Allah? Mereka membawa korban hanya dalam 2 ekor sepasang burung merpati tekukur, 2 ekor burung merpati. Kenapa? Ada satu kesederhanaan yang memang dimiliki oleh Yusuf dan Maria. Mereka tidak bisa memberikan itu. Kalaupun mereka tidak bisa memberikan domba, tapi aturan diberikan di dalam Imamat bahwa kalau seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor burung merpati, burung tekukur sebagai penghapus dosa. Orang tua membawa hidup mereka, membawa keberadaan keluarga, membawa kehidupan suami istri, datang untuk merendahkan diri kepada Tuhan, menunjukkan satu bahwa ini kami Tuhan. Allah tidak meminta untuk suami istri bawa korban domba, bawa burung merpati, tapi dalam kehidupan kesederhanaan kita menjadikan kita untuk kami menyerahkan ini kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ini bukan satu tradisi yang harus kita lakukan, tapi ini ketetapan. Saudara membawa anak-anak kepada Tuhan, saudara mengakui bahwa saudara tidak mampu untuk menjamin satu bagian, yaitu keselamatan untuk anak ini. Tapi menyerahkan kepada Tuhan menjadi satu kerendahan hati untuk kedua orang tua. Beri kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Dan tanggung jawab sebagai orang tua adalah mendidik anak ini untuk ada di dalam Tuhan. Tidak sekedar kita menyerah, ya sudah kita serah, tapi ada tanggung jawab bagi kita sebagai keluarga yang sederhana. Kita tidak bisa memberikan banyak hal untuk anak itu dalam hal materi, tapi jadikan anak ini menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Kembalikan dia kepada Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya bagian kecil yang kita bisa dengar pada pagi hari ini dalam penyerahan anak mengingatkan kita bahwa dibutuhkan keluarga-keluarga yang sederhana, yang mengasihi Tuhan, yang tahu untuk berkorban kepada Tuhan dalam hal mendidik anak mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Saya minta kepada Bapak untuk menggendong anaknya. Ya. Oke, latihan menggendong. Agak maju ke depan. Ibu boleh berlutut. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Buat kau ku sembahyang. Kita nyanyikan itu pujian. Buat kau ku sembahyang, buat kau ku
menjaga, memeliharakan di dalam hal keselamatan anak ini, Tuhan. Untuk itu Bapa yang ada di dalam sorga, kami serahkan kehidupan anak ini kepadamu. Mari kuduskan tangan hamba-Mu, dan biarlah anak ini menjadi bagian dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kami serahkan kepadamu anak Valeri Charis Wintesa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak ini menjadi milik-Mu, menjadi warga kerajaan sorga. Diberkati dalam masa pertumbuhannya, diberkati dalam seluruh keberadaan anak ini. Dia ada di dalam kuasa-Mu, Tuhan. Maka di dalamnya, Tuhan, Engkau yang dipuji dan dimuliakan. Berkat-Mu atas anak ini. Puji Tuhan. Diberkati kehidupan kedua orang tua. Berkati mereka dalam hikmat-Mu untuk mendidik anak ini menjadi anak yang mencintai-Mu, Tuhan, mengasihi Tuhan. Mereka membawa anak ini ada di dalam rumah Tuhan sebagai bukti bahwa hanya Engkau menjadi pemilik anak ini, Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati apapun yang mereka lakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan anak ini. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu untuk kehidupan Bapak Daniel dan Ibu Magdalena. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.
Puji Tuhan, kita sudah melakukan sakramen penyerahan anak dan tiba saatnya kita akan terima firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Boy. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kami secara pribadi dan keluarga Pastori mengucapkan selamat Natal dan ulang tahun baru kepada jemaat Tuhan GBDI Alpha Omega Lawang. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua, dan percaya bahwa damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Ada beberapa keluarga yang mungkin sedang liburan, tetap mengambil waktu dimanapun Bapak Ibu berada bisa beribadah atau mengikuti ibadah online yang siaran tunda ya, biasanya ya, setelah ibadah baru ibadah ini ditampilkan di YouTube. Dan harapan kami Natal membawa damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara sekalian, memenuhi bukan hanya jiwa tapi hati pribadi Bapak Ibu keluarga saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, kita bersyukur pada pagi hari ini di minggu terakhir di tahun 2025, dan di minggu ini saya ingin berbicara tentang, kalau dalam bahasa Inggris itu gratitude, atau dalam bahasa kita yaitu ucapan syukur. Dan saya beri judul khotbah saya pada hari ini, akhiri hari ini, akhiri tahun ini, akhiri minggu ini dengan ucapan syukur. Amen. And today with thanks. Dan bukan hanya hari ini, tetapi kita sudah ada di penghujung tahun. Kita mau mengakhiri dengan ucapan syukur. Amin. Kita akan buka bersama-sama di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sebagai bukaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. 2, 3. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Dari ayat ini berkata bahwa ada kuasa di dalam ucapan syukur. Amin. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Mengapa Tuhan memerintahkan kita masuk ke dalam pelatarannya, dalam hadiratnya dengan puji-pujian? Karena ucapan syukur akan menghadirkan kekuatan dalam kehidupan kita. Ada rahasia daripada janji Tuhan di balik ucapan syukur yang kita naikkan melalui kehidupan kita. Bukan hanya kita berbicara, tapi ada riset yang ditulis oleh Dr. Robert Emmons menunjukkan bahwa ucapan syukur itu bukan hanya baik untuk kita lakukan secara rohani, tetapi ucapan syukur itu juga membawa kesehatan atas dampak fisiologi kita, atas jasmani kita, dan dikatakan bahwa badan kita merespon dengan positif kepada setiap sikap hati kita yang bersyukur dalam keadaan yang ada.
Jadi bukan hanya Alkitab yang berbicara, tetapi ilmu pengetahuan juga menyarankan untuk kita mengucap syukur. Tentunya tidak heran ucapan syukur akan memberikan dampak bagi kesehatan kita. Dan rasa syukur ini, ucapan syukur ini akan memperbaiki dan mempengaruhi kesehatan jasmani. Bukan hanya jasmani, tetapi jiwa kita juga kembali lagi disegarkan. Dari hasil riset Dr. Emmons yang meriset tentang ucapan syukur dikatakan bahwa mereka yang rutin mempraktekkan rasa syukur dalam kehidupannya akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam risetnya juga menunjukkan bahwa dalam hubungan yang seseorang bina, bahkan kemampuan akademis seseorang, hasil kinerja sekolah mereka meningkat. Dan kekuatan akan kemampuan mereka menghadapi tragedi atau krisis juga meningkat. Hanya karena salah satu kekuatannya firman Tuhan bilang mengucap syukur. Adakah ucapan syukur pada Bapak Ibu Saudara di penghujung tahun ini? Amin. Pertanyaan saya di akhir, di minggu terakhir di penghujung tahun 2025, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? 2025 berjalan seperti apa? Saya tidak tahu semua kita mengalami tahun ini apakah dengan mudah, dengan lancar untuk dilewati. Tetapi terlepas dari apapun yang harus kita hadapi, yang kita lewati tahun ini, doa kami di penghujung dari apa yang firman Tuhan kita dengarkan, kita boleh bersama-sama mengambil keputusan dan mengakhiri hari ini, mengakhiri tahun ini, mengakhiri minggu ini dengan ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita lihat bagaimana cara Tuhan bekerja melalui keputusan, melalui ucapan syukur dalam kehidupan manusia. Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-9. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dari ayat ini kembali lagi mengingatkan kepada kita mengenai jarak dan perbedaan antara rencana serta rancangan kita dengan Tuhan. Bukan hanya bentuk dari apa yang kita rencanakan berbeda, tetapi jalan menuju penggenapan dari apa yang kita rencanakan dan Tuhan rencanakan itu juga berbeda. Alkitab bilang bagikan langit dan bumi. Dan melalui ayat ini sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita peringatan atau clue untuk menyadarkan bahwa realita perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan itu akan selalu penuh dengan kejutan-kejutan, akan selalu penuh dengan interupsi dari Tuhan. Bahkan sesuatu yang tidak kita harapkan itu pasti akan terjadi. Karena memang begitu bedanya jalan kita dengan jalan Tuhan. Saya tahu di awal tahun 2025 banyak di antara kita yang memulai tahun dengan pengharapan, dengan target-target. Terlepas dari seberapa banyak yang tergenapi dan seberapa banyak yang belum terpenuhi,
Saya berdoa saudara bisa menutup tahun ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Ada rencana daripada Tuhan yang lebih baik, lebih tinggi dari apa yang kita rencanakan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara siap menjalani kehidupan, terutama di tahun yang akan datang, dengan agendanya Tuhan? Maksudnya agenda Tuhan apa? Memberi ruang yang cukup untuk hidup kita berjalan tidak sesuai dengan rencana kita, tetapi kita belajar menyesuaikan diri kita dengan rencana dan waktunya Tuhan. Memilih untuk tetap percaya dan bergantung kepada kebaikan dan kesetiaan Tuhan pada saat hidup kita tidak berjalan dengan apa yang kita rencanakan. Saya menemukan banyak yang menyebut dirinya orang percaya tapi senantiasa tidak berpegang teguh pada kesetiaan Tuhan. Di saat lagi senang, oh iya Tuhan setia, tetapi Tuhan juga setia di saat kita lagi di dalam lembah. Amin. Dia setia juga ketika kita ada di lembah. Dan kita sudah menerima beberapa minggu terakhir ini melalui pesan Natal yang sudah kita terima, cukup banyak mengingatkan bahwa realita apa yang sering terjadi, apa yang kita rencanakan tidak seperti apa yang kita harapkan. Dari kisah Natal Maria dan Yusuf, bagaimana Tuhan membalikkan rencana mereka, di mana mungkin Maria dan Yusuf merencanakan pernikahan yang mungkin serba indah, tetapi rencana pernikahan mereka kemudian diinterupsi oleh Tuhan. Diinterupsi oleh Tuhan oleh apa? Oleh kehamilan Maria yang di luar rencana mereka. Mungkin Maria dan Yusuf ini merencanakan untuk menikah dulu, beli rumah dulu, terus honeymoon dulu, baru hamil kan? Tetapi rencana itu dibalik semua oleh Tuhan. Maria hamil duluan. Yusuf diberitahunya setelah atau belakangan, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terus bagaimana dari kisah-kisah Natal yang selalu kita dengar, Maria juga terkejut pada saat dia berusaha menceritakan apa yang dia alami kepada tunangannya Yusuf. Sehingga akhirnya kita baca, bukan? Yusuf berniat secara diam-diam untuk menceraikan Maria. Hingga malaikat Gabriel datang dalam mimpi Yusuf memberitahukan. Buat Maria dan Yusuf tentu hal yang mustahil. Maria tidak disentuh oleh laki-laki bisa hamil. Tetapi itulah pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana rencana mereka dibongkar oleh Tuhan untuk membawa misi melahirkan juru selamat turun kepada dunia untuk menebus dosa kita semua. Amin. Artinya dari Alkitab ini sudah diceritakan bahwa begitu bedanya apa yang kita rencanakan dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Dan saya banyak menemukan banyak di antara kita yang mengalami peristiwa seperti apa yang Maria dan Yusuf alami. Mereka punya pertanyaan yang besar, apa yang terjadi? Benar nggak di sini ini rencana Tuhan? Tetapi kita bersyukur bahwa Alkitab mengkonfirmasi melalui gembala-gembala, melalui orang-orang Majus, sehingga Maria dan Yusuf kembali lagi dikuatkan, dikonfirmasi. Begitu pula dengan hidup kita.
kita perlu menjalani hidup dengan memberi ruang kepada hidup kita. Seandainya tidak sesuai dengan apa yang kita jalankan, kita memberi ruang untuk Tuhan menginterupsi setiap rencana apa yang kita inginkan. Amin. Siap rencana kita diinterupsi oleh Tuhan? Harus siap. Karena memang itulah yang firman Tuhan bilangkan. Apa yang saudara lakukan saat Tuhan melakukan interupsi kepada rencana kita? Bagaimana cara Bapak Ibu meresponnya? Dan salah satu cara yaitu akhiri hari ini dengan ucapan syukur. Amin. Ada sebuah pernyataan dari seorang hamba Tuhan. Hanya saja segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita inginkan, bukan berarti apa yang terjadi tidak bisa terjadi lebih baik dari apa yang pernah kita bayangkan. Selalu ada cara Tuhan yang akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kembali lagi, apakah mampukah kita mengakhiri hari ini dengan perasaan syukur kepada Tuhan? Seperti dari Filipi 4 ayat 6 yang 7 kita baca tadi. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ucapan syukur akan menolong Bapak Ibu, saya, saudara semua menghadapi kekhawatiran, menghadapi kegalauan di dalam hati, pikiran Bapak Ibu yang sedang kacau. Dan salah satu obat untuk rasa khawatir, ucapan syukur, itu tidak didapati dari obat-obat penenang yang ada, tetapi rasa syukur itu datang daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan hari ini saya mengambil 3 poin bagaimana rasa syukur itu mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang pertama, rasa syukur itu membawa kedamaian dan kepuasan di dalam batin. Rasa syukur itu membawa kedamaian dan kepuasan di dalam batin. Setiap orang butuh kedamaian di dalam batin. Dan kedamaian itu masalahnya bersifat internal, bukan eksternal. Rasa damai itu menggambarkan apa yang terjadi di dalam diri kita, bukan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita bisa berada di tempat yang paling sepi, yang tanpa gangguan, tetapi tidak berarti bahwa kita mengalami damai sejahtera dalam jiwa kita. Kalau di dalam pikiran dan di hati kita masih ada badai, maka di tempat yang paling hening sekalipun tidak akan membuat kita menjadi teduh. Sebaliknya, jika kita sedang berada di tengah badai, masalah, dan kegalauan, tetapi kita punya Immanuel, Allah yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maka damai itu akan tinggal bersama Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Salah satu kisah ketika Yesus bersama murid-muridnya di perahu, bagaimana Tuhan Yesus bisa tertidur di tengah gelombang. Artinya ada kedamaian di dalam diri Yesus yang murid-muridnya tidak punya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ku di sini huruf besar.
Damai sejahtera Yesus kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Jangan gelisah dan gentar hatimu, karena damai sejahtera Tuhan melingkupi kita. Kita tahu kita berusaha memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang berbeda-beda. Tidak semua cara yang kita tempuh itu efektif. Tapi dari ayat ini kita belajar bahwa damai sejahtera itu datang daripada Tuhan. Tidak bisa didapati di dunia ini. Obat penenang sekalipun itu hanya mampu menenangkan kita berapa jam? 2, 3, 4 jam. Setelah reaksi dari obat itu selesai, kembali lagi kita galau. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menurut saya seseorang ini mempunyai pencapaian yang luar biasa dalam hidupnya. Punya penghargaan demi penghargaan. Bahkan secara materi, teman saya ini sudah tidak memerlukan apa-apa lagi karena semuanya sudah tercukupi. Tetapi dia harus berakhir di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di Jakarta. Padahal orang kaya, punya semuanya, karena tidak ada damai tersebut. Damai sejahtera yang kita butuhkan adalah damai sejahtera daripada Tuhan, bukan yang dunia berikan. Ini yang pertama, bahwa rasa syukur kita kepada Tuhan itu akan membawa damai kepada jiwa dan batin kita. Haleluya. Yang kedua, selain rasa syukur menghadirkan kesehatan dan damai serta kepuasan dalam batin, rasa syukur juga membawa kejelasan dan arahan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara ada di posisi di mana saudara saat ini tidak tahu mau kemana, mau melangkah di tahun depan ini mau bagaimana, saudara belum tahu persis harus belok ke kiri atau ke kanan, melangkah ke sini atau ke sana, kiranya doa kami adalah keputusan saudara untuk mengucap syukur hari ini akan menghadirkan kejelasan dan arahan yang jelas dalam hidup saudara. Sebuah ilustrasi menggambarkan dari poin yang kedua. Air yang mendidih tidak bisa memberikan cerminan yang jelas bagi wajah kita. Kalau kita bercermin di air yang mendidih, bagaimana kita bisa melihat? Tetapi kalau misalkan kita balik keadaannya, air yang tenang karena rasa syukur, maka itu akan memberikan kejelasan, memberikan arahan yang jelas, sehingga kita dapat mengambil keputusan di dalam hidup. Ada banyak orang mengambil keputusan dalam ketergesaan, dalam kekecewaan, dalam amarah. Tetapi menjadi harapan kami, Bapak Ibu Saudara, bisa mengambil keputusan di akhir tahun ini dengan kejelasan bahwa kita memasuki tahun depan, tahun 2026 dengan rasa syukur. Amin. Filipi 4 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-8. 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini kalau dibaca enak ya, sangat mudah sekali dibaca, tetapi tidak semudah untuk dipraktekkan. Semua yang baik di ayat ini hanya bisa dapat kita pikirkan jika pikiran dan hati kita teduh. Karena kalau pikiran dan hati kita sedang bergumul dengan apa yang di luar rencana kita, membuat kita sulit untuk berpikir, membayangkan semua yang baik pun akan menjadi sangat susah. Tetapi jika hari ini Bapak Ibu sedang menghadapi kondisi seperti sedang galau, sedang gundah gulana, hanya satu cara yang bisa, yaitu mengucap syukurlah. Amin. Tuhan, terima kasih untuk keadaanku. Tuhan, terima kasih untuk hidupku yang belum sempurna, rencanaku yang tidak terjadi, bahkan timeline-nya meleset. Tetapi aku memilih hari ini untuk mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dan pada waktu saudara, Bapak Ibu mulai teduh, damai sejahtera itu mulai datang karena kita mengucap syukur. Ada rasa puas. Jiwa kita yang tadinya mendidih mulai teduh airnya, dan mulai ada kejelasan datang, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Apakah saya harus resign? Apakah saya harus ambil pekerjaan? Apakah saya harus keluar dari kota ini? Saudara akan mempunyai kejelasan dan arahan yang jelas ketika ada ucapan syukur dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada pepatah dari bahasa Inggris dari seorang hamba Tuhan. Saya ungkapkan dalam bahasa Indonesia. Rasa syukur membuat kita paham akan masa lalu yang terjadi dalam kehidupan kita. Rasa syukur membawa damai pada hari ini, dan rasa syukur akan membuat visi kita di masa depan. Artinya dengan rasa syukur, masa lalu kita, masa kini kita, bahkan masa depan kita, semuanya bisa dihandle oleh Tuhan. Amin. Dengan rasa syukur kita mempunyai visi yang jelas, di langkah yang jelas di depan. Yang terakhir, tapi bukan yang benar-benar terakhir, rasa syukur mengubahkan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ada keluarkan terjemahan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia seperti ini. Berterima kasihlah kepada Tuhan dalam setiap situasimu, tidak menutupi apapun itu keadaanmu, tetapi berterima kasihlah secara terus-menerus kepada Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan kehendak. Dengan kata lain, kita berbicara bersyukurlah dalam segala
sesuatu. Amin. Alkitab yang bilang. Selanjutnya, ada dalam terjemahan lain, we have to give thanks in everything. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Even when we can give thanks for it. Meskipun kita tidak bisa bersyukur atas segala hal. Luar biasa kita dalam Alkitab itu ya. Firman Tuhan luar biasa. Kita harus mengucap syukur in everything, dalam segala hal. Meskipun kita tidak bisa mengucap syukur untuk segalanya, tetapi kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, apapun keadaan kita, hari ini, akhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Saudara tidak perlu percaya dengan apa yang saya bilang, tapi saudara harus percaya dari firman Tuhan yang sudah dibilang, diungkapkan dari ayat-ayatnya, bahwa janji Tuhan dalam ucapan syukur itu akan mengubahkan keberadaan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun susah apapun, saya secara pribadi pun belajar Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur dalam segala hal. Meskipun susah, tetapi kita harus belajar, karena disitulah kekuatan yang akan Tuhan berikan. Filipi 4 ayat yang ke-9 menjadi peringatan buat kita. Tetapi apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Just do it, kata firman Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tidak perlu berpikir banyak tentang Alkitab kita. Waduh, kita akan berpikir, Tuhan susah itu Alkitab, mengucap syukur dari segala susah. Tapi firman Tuhan bilang, lakukanlah itu. Ketika kita melakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai Bapak Ibu, Saudara dan saya. Amin. Saya undang pemain musik, singer. Tuhan akan menyertai jika kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Menjadi harapan kami tahun 2026 yang akan kita masuki bersama-sama dengan kepala yang tegak. Apa yang belum pernah saudara pikirkan akan Tuhan hadirkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalaupun kita menutup tahun ini dengan perspektif keputusan sikap, ambillah keputusan sikap yang benar. Kita mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Meskipun kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di depan, tetapi janji firman Tuhan, Dia akan berjalan di depan kita. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin. Dan doa saya di tahun 2026, Bapak Ibu Saudara semua akan terus naik, tidak akan pernah turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Amin. Mari kita akhiri minggu ini, di minggu terakhir, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau kuatkan, kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam
untuk kami tetap berada di dalam ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, kami tahu dan kami akan terus belajar bersyukur kepada-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Urapi terus dengan kuasa-Mu Tuhan. Terus Engkau anugerahkan dengan firman yang terus bertambah pengetahuan firman, sehingga dimanapun Tuhan Engkau memakai hidup hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, lebih lagi kepada kami semua di dalam jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam ucapan syukur kami akan memberikan korban persembahan, kecil ataupun besar, kiranya Engkau memberkati di dalamnya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji. Haleluya. Diberkati firman Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bagi Dia. Hari Rabu tanggal 31 Desember jam 18 ibadah tutup tahun. Hari Kamis 1 Januari jam 8 ibadah awal tahun.
Dan tanggal 4 hari Minggu 4 Januari 2026 ibadah sulung atau persembahan sulung jam 8 pagi, ibadah syukur dan perjamuan kasih jemaat hari Minggu 11 Januari jam 8 pagi, ibadah doa dan puasa berantai awal tahun hari Senin sampai Jumat tanggal 12 sampai 16 Januari 26 jam 18. Demikian mata sepekan. Kalau ada tambahan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat datang bagi mereka yang ikut beribadah dengan kami, dan masih banyak mereka yang libur. Saudara libur di rumah, kumpul di rumah, puji Tuhan ya. Tapi berterima kasih kita masih tetap ada beribadah kepada Tuhan. Untuk ingatkan di hari Rabu, Bapak Ibu kita diisi dengan doa ya. Kita akan lebih banyak dalam doa, dan ada kesaksian-kesaksian Bapak Ibu yang ingin bersaksi juga dipersilakan. Dan jangan lupa di hari Rabu, di hari Kamis itu ada ibadah perjamuan kudus. Jadi minggu di hari pertama kita masuk di tahun yang baru, kita masuk dengan perjamuan kudus, dan akan diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengambil ayat-ayat tahun baru. Dan sebentar Bapak Ibu, apakah sudah terima? Bapak Ibu menerima amplop persembahan sulung itu kita bawa di minggu pertama ya. Jangan dibawa di hari Rabu atau hari Kamis, tapi dibawa di minggu pertama. Di minggu pertama kita bawa persembahan sulung kita kepada Tuhan, dan menjadi satu persembahan syukur kita di tahun yang baru. Dan itu kita akan berdoa secara khusus untuk persembahan sulung tersebut. Dan seterusnya Bapak Ibu akan perhatikan jadwal-jadwal yang kita akan lakukan di awal tahun, khususnya di bulan Januari. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat Natal dan tahun baru untuk semuanya. Masih tetap bersyukur? Haleluya, masih ada kue, masih ada makanan di rumah. Aduh, ini masih bisa bersyukur. Kalaupun tidak sedikit, tetap bersyukur ya. Jangan sampai hanya karena ada yang ini, ada yang itu. Satu kali dalam undangan kami diundang di satu tempat, lalu keluarga ini bersaksi, katakan seperti ini. Di momen dimana tanggal 25 kita diberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, maka keluarga ini begitu sibuk dan sibuk. Si ibu ini bilang gini, sudah saya nggak usah ke ibadah. Kenapa? Karena harus menyediakan banyak hal untuk menyambut tamu di rumah. Lalu si anaknya berkata, tinggalkan semua itu. Gak perlu ada makanan. Cari Tuhan. Saya tersenyum. Saya berterima kasih. Puji Tuhan. Gak perlu kita sibuk dengan semua kesibukan, tapi kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kesaksian keluarga ini berkata, hari itu hari penuh dengan damai. Sekalipun rasanya tinggal sedikit, tapi hatiku damai. Saudara, banyak hal yang akan menghilangkan damai, sukacita kita. Tapi ingat, hanya Yesus dan Yesus yang akan mengisi apa yang ada di dalam kita. Apa yang di sekitar kita itu hanya dalam hal mata jasmani, tapi di dalam hanya Yesus. Teruslah mempergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita cari. Jangan lupa di hari Rabu kita akan berlutut bersama, tutup tahun dengan tetap berada di dalam rumah Tuhan. Tanggal 1 buka tahun dengan ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdiri semua. Kita akan akhiri ibadah kita dengan bersyukur.
Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti Engkau. Akan tetap mengakui kebesaran-Mu, masih ada Engkau bersama dengan kami. Engkau masih membuka rumah-Mu untuk kami beribadah kepadamu. Minggu terakhir di tahun ini, hidup kami diingatkan untuk tetap berada di dalam Engkau. Maka Engkau akan terus juga berada dengan kami. Yesus Tuhan kami, kiranya Engkau berkenan dengan semua apa yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini. Di dalam ibadah kami kepadamu, kiranya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan firman-Mu itu akan terus memimpin hidup kami, berada di dalam kebenaran-kebenaran untuk hidup kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati semua yang sudah ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Oh, pakai hidup mereka dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan, tolong apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, biarlah berkat Allah ada bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau. Terima kasih persembahan yang kami sudah bawa kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati kehidupan kami semua. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, Tuhan berkati. Dan bagi Engkau yang mengembalikan milik Tuhan, mari angkat tanganmu dan biarlah berkat Allah tercurah di dalam seluruh pekerjaan dan usahamu Tuhan. Biarlah Tuhan semakin menambah-nambahkan dan terjadilah sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu yang tidak datang beribadah kepadamu Tuhan. Engkau tahu keadaan mereka. Ada mereka yang tidak datang karena dalam keadaan sakit. Tuhan tahu kondisi mereka. Hadirlah Engkau di setiap kehidupan umat-Mu. Tuhan jamah hidup mereka dengan kuasa biru Yesus. Mereka yang sakit Tuhan terus sembuhkan dan pulihkan. Mereka yang dalam keadaan lemah iman, Tuhan
iman mereka. Bagi mereka yang pergi berlibur keluar kota, Tuhan berkumpul dengan keluarga-keluarga mereka. Tuhan juga peliharakan hidup mereka. Dan Tuhan, ketika mereka pulang nanti Tuhan, kembali ke lawang, mereka juga tetap bersyukur dan kembali memuliakan Engkau. Terima kasih. Dan bagi jemaat Tuhan yang tetap setia beribadah kepadamu, kami yang sudah datang beribadah kepadamu, siapapun kami pun sudah diberkati Tuhan. Terima kasih. Ada ibadah yang akan kami lewati dalam sepanjang minggu berjalan. Dalam ibadah tutup tahun, kami akan datang berlutut kepadamu Tuhan. Akan ada banyak kesaksian yang akan kami dengar dari umat-Mu tentang pertolongan dan keajaiban-Mu. Berkatilah ibadah kami, berkatilah ibadah awal tahun. Kami akan buka hari lembaran baru di tahun baru dengan Engkau, dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan berkati ibadah perjamuan kudus kami. Di minggu pertama kami akan beribadah kepadamu dengan membawa korban sulung kami kepadamu Tuhan. Engkau tahu apa yang selama ini kami lakukan dan kami kerjakan, dan kami akan bawa kepadamu sebagai sulung kami masuki tahun ini, tahun 2026, dengan segala syukur kami kepadamu. Dan masih ada perjalanan ibadah syukur kami dalam ibadah doa dan puasa berantai akan kami lakukan. Semua kami serahkan kepadamu. Berikan rasa haus dan lapar kepada setiap jemaat-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Kami butuh kehadiran-Mu. Dan biarlah itu membawa kami untuk melihat keajaiban terjadi buat kami di sepanjang tahun yang akan kami lewati. Masa yang sukar, masa yang sulit, akan banyak kekhawatiran dan kecemasan yang akan melanda hidup anak-anak Tuhan. Tapi ketika kami semakin dekat dengan Engkau, maka Engkau juga yang akan terus tinggal bersama dengan kami. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari sertai kami dalam perjalanan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Hari-hari akan kami lewati, hari-hari di mana Engkau bersama dengan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Dan mari jemaat Tuhan, pulanglah dan bawalah segala berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya menjemput kita anak-anaknya. Dan berkat itu kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.